Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari peserta Latsar CPNS Kementerian Agama, Dedika Jakarta golongan pertama, angkatan 3 kelompok 2B. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan salah satu tokoh Indonesia inspiratif yang mencerminkan nilai berakhlak, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Simak terus videonya ya. Biografi B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal sebagai B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie dan ibunya bernama R.A. Tuti Marini Puspowadojo, berasal dari keluarga yang terpelajar. Karir Habibie terus menanjak hingga akhirnya ia menjabat sebagai Menteri Riset Teknologi, kemudian menjadi Wakil Presiden, dan akhirnya ia diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998 menggantikan Soeharto di masa krisis nasional. B.J. Habibie dikenal sebagai sosok yang mendedikasikan diri untuk kepentingan negara dan pelayanan publik. Beliau memiliki minat yang tinggi dalam memajukan negara dan mensejahterakan masyarakat. B.J. Habibie menunjukkan sikap berorientasi pelayanan melalui dedikasinya dalam mengembangkan industri dirgantara Indonesia dengan pengembangan pesawat. Ini membuktikan perhatiannya terhadap kebutuhan masyarakat akan konektivitas. Hal tersebut merupakan bentuk pelayanan publik di bidang teknologi. Akuntabel tercermin oleh Presiden B.J. Habibie saat menghadapi krisis moneter di Indonesia. Sekalipun seorang teknokrat dalam dunia penerbangan, B.J. Habibie mampu menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu 18 bulan dengan bukti kestabilan harga pokok dan mampu menekan kurs rupiah dari 16.800 per dolar Amerika menjadi 7.000 rupiah per dolar Amerika pada akhir pemerintahannya. Nilai berakhlak kompeten tercermin utuh dalam sosok B.J. Habibie, seorang ilmuwan visioner yang menguasai lebih dari 40 paten di bidang aeronautika, sekaligus negarawan cerdas yang memimpin Indonesia di masa transisi demokrasi. Ia tak hanya merancang pesawat N250, tapi juga merancang masa depan bangsa dengan ilmu, keteladanan, dan integritas. Dari segi nilai harmonis, Pak Habibie merupakan orang yang sangat menghargai perbedaan, baik maupun agama dan budaya. Beliau tidak pernah ragu mempelajari agama lain maupun bergaul dengan orang-orang yang berbeda agama. Dalam melakukan pekerjaan, berpegang pada prinsip bersikaplah rasional, bertindaklah konsisten dan berlaku adil. Tak heran, salah satu warisan Pak Habibie sebagai presiden adalah menetapkan instruksi presiden untuk menghapuskan pribumi dengan berbumi, serta mewajibkan ASN untuk memberikan pelayanan yang sama untuk setiap warga negara. B.J. Habibie adalah contoh nyata loyalitas kepada bangsa. Ia rela meninggalkan karir gemilang di Jerman demi membangun Indonesia. Ia memimpin pengembangan teknologi strategis seperti pesawat N250 dan berdiri teguh saat masa transisi negara sebagai presiden ketiga. Kesetiaannya tercermin dari setiap langkah yang selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan segalanya. B.J. Habibie memiliki nilai dasar adaptif, di mana dalam masa jabatannya sebagai presiden, beliau mampu memperkuat nilai rupiah dari 16.800 per dolar akibat krisis moneter menjadi 7.385 per dolar dalam kurun waktu hanya 1 tahun 5 bulan. Padahal, beliau memiliki spesialisasi di bidang teknik, namun mampu beradaptasi di bidang ekonomi. Di dunia teknologi, Habibie tidak berjalan sendiri. Ia mengajak anak-anak muda Indonesia, lulusan dalam dan luar negeri, untuk bekerja bersama membangun pesawat buatan bangsa sendiri, N250. Bagi Habibie, kolaborasi adalah tentang berbagi ilmu, saling percaya, dan membangun mimpi bersama. Ia tidak takut berbagi panggung, karena baginya kekuatan bangsa terletak pada kolaborasi seluruh anak bangsa, bukan dominasi segelintir orang. Presiden Baharudin Yusuf Habibie telah menerapkan nilai berakhlak bahkan sebelum slogan berakhlak muncul. Bagi seorang Rudi Habibie, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu terbang tinggi dengan dua sayap. Sayap kanan adalah iman dan takwa, dan sayap kiri adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau hanya punya satu sayap, maka bangsa ini tidak akan bisa terbang tinggi, bahkan mungkin tidak bisa terbang sama sekali. Beliau tutup usia di 11 September 2019. Selama hidupnya, Presiden Baharudin Yusuf Habibie memperoleh 17 penghargaan nasional dan 16 penghargaan internasional. Kehebatannya diakui seluruh dunia, sampai namanya dipajang di markas internasional Civil Aviation Organization. Benar-benar putra bangsa yang membanggakan, yang mencintai tanah air, dan sejarah hidupnya akan selalu kita kenang bersama. Mari kita menjadi the next Rudi Habibie yang memegang prinsip, kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi?
Jangan saudara mengharapkan orang lain yang datang membangun bangsa kita. Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih saya ucapkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kami ucapkan kepada Ibu Uju selaku media suara. Bunda Dr. Haji Uju atas materi latsar yang telah disampaikan kepada kami. Semoga menjadi amal jariah bagi beliau dan ilmu yang telah diajarkan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Juga kepada Ibu Ega selaku akademisi yang telah membantu jalannya pembelajaran. Panitia serta teman-teman latsar yang telah mendukung pembuatan video ini. Juga kepada rekan-rekan sejawat dan semua pihak yang turut berkontribusi menyukseskan Latsar CPNS 2025 ini. Sampai bertemu di tugas-tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.